Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustin Ananda Mamasta. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Geografi kelas 2B dengan nomor NIM 12013265118. Nah, baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai bentuk lahan donudasional dan maswasting. Nah, pokok pembahasan yang pertama yaitu pengertian donudasional. Denudasi berasal dari kata dasar nud yang berarti telanjang, sehingga denudasi berarti proses penelanjangan permukaan bumi. Bentuk lahan asal donudasional dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk lahan yang terjadi akibat proses-proses melakukan erosi, gerak massa batuan maswasting, dan proses pengendapan yang terjadi karena agradasi atau proses degradasi cenderung menyebabkan penurunan permukaan bumi, sedangkan agradasi menyebabkan kenaikan permukaan bumi. Selanjutnya itu proses terbentuknya. Proses denudasional merupakan proses yang cenderung mengubah bentuk permukaan bumi yang disebabkan dengan proses penelanjangan. Proses yang utama adalah degradasi, berupa penelapukan yang memproduksi regolit dan sporit, serta proses erosi, pengangkutan dan gerakan massa. Proses ini lebih sering terjadi pada suatu perbukitan dengan material mudah lapuk dan tak berstruktur. Proses degradasi menyebabkan agradasi pada lereng kaki perbukitan menghasilkan endapan koluvial dengan material tercampur. Kadang proses denudasional terjadi pula pada perbukitan struktur dengan tingkat pelapukan tinggi sehingga disebut satuan struktural denudasional. Denudasi meliputi dua proses utama, yaitu pelapukan dan perpindahan material dari bagian lereng ke lereng bawah oleh proses erosi dan gerak massa batuan atau maswasting. Nah, yang pertama adalah pelapukan. Pelapukan adalah proses yang berhubungan dengan perubahan sifat fisik dan kimia batuan di permukaan bumi yang dipengaruhi oleh cuaca. Secara umum diartikan sebagai hancurnya massa batuan yang disebabkan oleh tenaga oksigen. Faktor yang mempengaruhi pelapukan yang pertama adalah jenis batuan atau kandungan mineral, retakan, bidang pelapisan, dan patahan. Selanjutnya ada iklim, terutama temperatur dan curah hujan. Poin yang ketiga adalah vegetasi dan tumbuhan. Selanjutnya adalah gerakan massa batuan atau maswasting, yaitu perpindahan atau gerakan massa batuan yang ada di daerah lereng karena pengaruh gaya berat atau gravitasi bumi. Ada pula faktor pengontrol maswasting, yaitu kemiringan lereng. Makin besar sudut kemiringan, maka semakin besar paliang terjadinya maswasting. Poin yang kedua adalah relief lokal, poin yang ketiga adalah ketabalan, kehancuran batuan, dan poin yang terakhir adalah iklim. Baiklah, kita masuk pokok pembahasan yang kedua, yaitu ciri-ciri dan bentuk lahan asal terjadinya secara denudasional, yaitu yang pertama adalah relief. Relief sangat jelas, lembah, lereng, pola aliran sungai. Yang kedua adalah tidak ada gejala struktural, batuan mafis, depth atau strike tertutup. Yang ketiga adalah dapat dibedakan dengan jelas terhadap bentuk lain. Yang keempat adalah relief lokal, pola aliran dan kerapatan aliran menjadi dasar utama untuk merinci suatu bentuk lahan. Nah, yang kelima adalah litologi, menjadi dasar pembeda kedua untuk merinci satuan bentuk lahan. Litologi terasosiasi dengan bukti kerapatan, aliran, dan tipe proses. Kita masuk pokok pembahasan yang ketiga, yaitu evolusi perkembangan lereng. Nah, yang pertama adalah secara klasik dibedakan menjadi poin yang pertama adalah lereng utama mundur, lereng utama mengecil, lereng utama memendek. Nah, yang kedua ada pula evolusi dipengaruhi oleh poin pertama bentuk asal lereng utama atau cembung, cekung, dan datar. Poin yang ketiga karakteristik internal lereng utama, batuan penyusun struktur dan kekerasan batuannya. Dan poin yang ketiga adalah seluruh karakteristik lereng utama, angin, dan hujan. Pokok pembahasan yang keempat yaitu macam-macam bentuk lahan asal denudasional. Yang pertama adalah pegunungan denudasional. Karakteristik umum unit mempunyai topografi bergunung dengan lereng sangat curam 55 besar dari 140%. Perbedaan tinggi antara tempat terendah dan tertinggi relief besar dari 500 m. Mempunyai lembah yang dalam berdinding terjal berbentuk V karena proses yang dominan adalah proses pendalaman lembah atau valley deepening.
Nah, yang kedua ada pula perbukitan denudasional, mempunyai topografi berbukit dan bergelombang dengan lereng berkisar antara 15 lebih besar dari 55%, perbedaan tinggi atau relief lokal antara 50 sampai lebih besar dari 500 m. Terkikis, sedang hingga kecil tergantung pada kondisi itologi, iklim, vegetasi penutup alami maupun tata guna lahan. Salah satu contoh adalah Pulau Berhala, hampir 72,54% pulau tersebut merupakan perbukitan. Yang berada di pulau tersebut adalah perbukitan denudasional terkikis sedang yang disebabkan oleh gelombang air laut serta erosi sehingga terbentuk lereng-lereng yang sangat curam. Perbukitan denudasional dengan litologi penyusun batu gamping terumbu di daerah Oesapa, Kupang, NTT. Yang ketiga ada pula dataran nyaris atau peneplain. Akibat proses denudasional yang bekerja pada pegunungan secara terus-menerus, maka permukaan lahan pada daerah tersebut menurun ketinggiannya dan membentuk permukiman yang hampir datar yang disebut dataran nyaris peneplain. Dataran nyaris dikontrol oleh batuan penyusun yang mempunyai struktur berlapis atau layer. Apabila batuan penyusun tersebut masih dan mempunyai permukaan yang datar akibat erosi, maka disebut permukaan planasi. Nah, yang keempat ada pula perbukitan sisa terpisah atau inselberg. Apabila bagian depan dinding pegunungan atau perbukitan mundur akibat proses denudasi dan lereng kaki bertambah lebih secara terus-menerus, akan meningkatkan bentuk sisa dengan lereng dinding yang curam. Bukit sisa terpisah atau inselberg tersebut berbatu tanpa menutup lahan breakout dan banyak singkapan batuan outcrop. Kenampakan ini dapat terjadi pada pegunungan atau perbukitan terpisah maupun pada sekelompok pegunungan atau perbukitan yang mempunyai bentuk membulat apabila bentuknya relief memanjang dengan dinding curam tersebut monador. Yang kelima ada pula kerucut talus atau talus cones atau kipas koluvial atau coluvial vein, mempunyai topografi berbentuk kerucut atau kipas dengan lereng curam 350. Secara individu fragmen batuan bervariasi dari ukuran pasir hingga blok, tergantung pada besarnya cliff dan batuan yang hancur. Fragmen berukuran kecil terendapkan pada bagian atas kerucut apex, sedangkan fragmen yang keras meluncur ke bawah dan terendapkan di bagian bawah kerucut talus. Nah, yang keenam ada pula lereng kaki atau von slope, mempunyai daerah pemanjang dan relief sempit terletak di suatu pegunungan atau perbukitan dengan topografi landai hingga sedikit terkikis. Lereng kaki terjadi pada kaki pegunungan dan lembah atau dasar cekungan banis. Permukaan lereng kaki langsung berada pada batuan index atau bedrock. Di permukaan lereng kaki terbentuk fragmen batuan hasil pelapukan daerah di atasnya yang diangkut oleh tenaga air ke daerah yang lebih rendah. Nah, yang ketujuh ada pula lahan rusak atau badland, merupakan daerah yang mempunyai topografi dengan lereng curam hingga sangat curam dan terkikis sangat kuat sehingga mempunyai bentuk lembah-lembah yang dalam dan berdinding curam serta berigir tajam atau knif like dan membulat. Proses erosi perit atau geli erosional sangat aktif sehingga banyak singkapan batuan muncul ke permukaan rocks on shore. Kita masuk ke pembahasan yang terakhir yaitu klasifikasi lereng. Yang pertama adalah kemiringan 0-8 berarti datar, kemiringan besar dari 8-15 berarti landai, kemiringan besar dari 15-25 berarti agak curam, kemiringan besar dari 25-45 berarti curam, dan kemiringan besar dari 45 berarti sangat curam. Baiklah, terima kasih. Itulah penjelasan mengenai bentuk lahan denudasional dan maswasti. Apabila ada perkataan dan penampilan video yang kurang baik, mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.